Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Aman dulu. Ini saya mau bertanya dengan Gus. Niku kiprah jenengan dalam Nahdlatul Ulama kok bisa sekarang menjabat sebagai Rais Suriah ya? Katib Suriah ya? Itu gimana Gus? Tolong jelaskan terlebih dahulu. Nggih. Niki ceritanya nggih agak panjang ya. Agak panjang kalau untuk riwayat nawa proses dari awal sampai sekarang niki. Nek singkatnya untuk memasuki lembaga Nahdlatul Ulama itu setelah saya pulang dari pondok pesantren. Jadi dulu 2023 niku kula berangkat ke pondok pesantren Lirboyo dan pulangnya tahun 2017. Jadi 2017 niku saat saya pulang niki langsung terlibat untuk berada di lembaga Bahsul Masail. Jadi diskusi kitab nih Bahsul Masail, baik yang di tingkat kecamatan maupun yang di cabang. Jadi pulang dari pondok kalau langsung ikut kegiatan niku. Jadi dalam rangka Bahsul Masail niku. Jadi dasar awalnya adalah di Bahsul Masail niku. Untuk dari awal, jadi kalau dari di pondok niku memang setelah lulus, jadi 2012 niku lulus pendidikan dan di sana khidmah atau mengajar. Nah, pas mengajar niki diberi tugas sesuai bidang masing-masing menurut pimpinan atau menurut guru-gurunya. Nah, termasuk sejak 2012 sampai 2017 sekitar 5 tahun niki memang di Lirboyo. Selain mengajar, saya juga ditugaskan di lembaga Bahsul Masail milik Pondok Pesantren Lirboyo. Jadi memang di pondok sudah berkiprahnya di Bahsul Masail, yang niki mungkin yang saya rasa kalau bisa mengikuti niki. Kemudian saat pulang 2017 niku kalau terlibat mengikuti Bahsul Masail, yang niku langsung menjadi anggota atau pembantu dari Bahsul Masail cabang waktu itu niku sebelum konferensi yang cabang yang sebelumnya niku. Setelah itu kemudian di cabang niku saya sekarang menjadi wakil sekretaris LBM Bahsul Masail cabang. Nah, mungkin pendapat saya mungkin karena kemudian dilihat dari katib-katib Suriah cabang itu adalah dari orang-orang Bahsul Masail di cabang itu. Terus kemudian Suriah terpilih di Wonodadi yaitu Romo Ki Haji Ahmad Sa'roni ini memutuskan untuk mengambil katibnya juga dari orang Bahsul Masail. Maka terus kemudian saya niki dimasukkan katib di MWC melihat yang di cabangnya juga orang-orang Bahsul Masail. Jadi kalau di cabang itu seperti Yai Fauzi Hamzah niki nggih di Bahsul Masail, Yai Qoyim, Yai Agus Muhtasin niku orang-orang Bahsul Masail semua. Dan nggih kula juga sering berkumpul dalam kegiatan Bahsul Masail niku, dan mungkin niki yang melatar belakangi kemudian di MBC Wonodadi Rais terpilih menunjuk saya yang awalnya di Bahsul Masail MBC juga niku dipindah ke Katib Suriah. Jadi untuk latar belakang sampai di Katib niku bagaimana sepengamatan saya ngoten niku riwayatnya. Jadi dari fokus di Bahsul Masail kemudian kita memasuki di Katib Suriah. Makaten. Berarti jenengan rumiyin niku mondok teng Lirboyo nggih. Niku tahun pinten ngantos tahun pinten? Nggih, untuk Bahsul Masail napa niku pendidikan kula sebelum aku
di siswa dulu di Lirboyo niku mulai nyantri mondoknya 2003. 2003 niku lulus MI ya. Kalau MI langsung berangkat mondok di Lirboyo ku 2003 niku langsung masuk kelas, kalau sekarang namanya kelas 1 sanawiyah, itu pelajarannya jurumiyah, salam taufik. Nah niku, dan satu kelas itu usianya mboten rata. Jadi saya yang lulus MI tes masuk kelas tersebut. Ada banyak teman saya yang lulus SMP atau sanawiyah, lulus aliyah atau MA, SMK, SMA ngoten niku, tes di sana juga banyak yang masuk di kelas yang sama. Di satu kelas niku dari kelas saya sekitar 50 orang niku mungkin yang lulus SD atau MI 2 atau 3 orang saja. Lainnya teman saya niku lulusan SMP sama lulusan SMA ngoten niku. Jadi campur usia. Niku 2003 niku, kemudian lulusnya 2012 niki. Dulu niku sedang tren kiamat niku 2012. Nggih. Niku makanya terus angkatan saya di Lirboyo 2012 niku kan membuat karya ilmiah. Setiap lulusan itu harus membuat karya ilmiah. Di antara buku yang dibuat niku nggih, buku tentang kiamat niku. Niku memang diterbitkan oleh angkatan kami karena pas lulusnya di tahun 2012 niku. Nah, setelah 2012 hit mengajar niku menjadi guru, kemudian juga di lembaga Basu Masail niku. Di Basu Masail nggih, berarti mulai dari 2 tahun jadi sekretaris, kemudian 2 tahun jadi wakil ketua, terus kemudian setahun terakhir niku sebagai rois yang paling bawah. Rois kan ada banyak ngoten, rois paling bawah kalau dimasukkan niku tahun terakhir, kemudian berikutnya kalau pulang untuk kemudian berkeluarga 2017 niku. Nggih. Berarti niku jenengan tahun 2002 ngantos 2012 niku tasik nyantri lah bahasane, siswa ngoten, terus 2012 ngantos 2017 niku ngabdi. Nggih, ngoten nggih. ngabdi terus. Nah, terus niku kan tentang pondok, Bos. Nah, mirang-mirang rumiyin jenengan nggih mlebet lembaga LTN. Ingkang diketuai oleh Kiai Huda. Nggih. Lembaga Taklif wan Nasr ya. Jadi niku jadi LTN atau nggih lembaga Taklif wan Nasr yang kita sekarang mengurusi, termasuk channel YouTube Sarung Nusantara yang kita saksikan niki, niku dulu awalnya kan terbentuk beberapa bulan mepet dengan akan memasuki atau konferensi anak GMPC niki nggih. Niku beberapa bulan sebelumnya, tinggal sedikit atau mungkin 1 bulan nih kalau tidak salah. Nah niku mungkin juga tidak terfikir dan mungkin nggak mungkin ngoten, sepertinya saya akan masuk ke harian MBC awalnya ngoten, karena mungkin usia juga pengaruh nggih. Nek dilihat usia niki dari harian niku jauh dengan harian yang lain, bisa dibilang paling muda dari pengurus harian. Nggih, Gus. Paling muda, Paling muda. nem. Jadi karena pas itu Yai Huda niku, Gus Miftah niku sebagai ketua LTN niku carinya adalah beberapa kan niku diantaranya adalah yang mengurus tulis menulis, terutama terkait mungkin masalah hukum ngoten. Maka kemudian cari-cari di lembaga Sail WC niki siapa yang bisa dimasukkan. Nah terus akhirnya saya dimasukkan niku untuk beberapa saat niku nggih, beberapa waktu yang cukup singkat niku, dan kemudian ternyata setelah pilihan terakhir niku kemudian saya ternyata
dipilih atau ditunjuk untuk dipindahkan amanah tugasnya di harian MWC, sehingga sudah tidak terlibat fokus dengan lembaga LTN ini. Awalnya memang karena yang dicari adalah orang-orang yang ada di lembaga Basu Masail. Kira-kira begitu cerita masuk di LTN dulu niku. Niku kan masuk awal Rumin. Monggo Gus tunjuk Rumin. Sponsornya pada malam hari ini ada klub pemirsa. Itu kan terkait dengan jenengan kiprahnya di MBC, terus mulai dari awal kenal MBC itu lewat LTN, terus pindahkan lagi ke Basul Masail ya, apa langsung ke Katib Suriah? Nggih, kalau latar belakang awal malah dari awal kula sampun di LBM. Nggih. LBM lalu terus, kemudian terus LTN. Diminta seperti rangkap ngoten nggih. Anggota LTN untuk membantu dalam kaitan tulis menulis terutama kajian hukum ngoten. Terus kemudian berpindah di harian niku untuk 2 tahun niki. Nggih. Niku kan berarti LBM, LTN terus harian langsung. Ini sangat mengkagetkan. Sangat kaget untuk anak muda sekelas Gus Zainul langsung menjadi Katib Suriah. Itu kan nanti mungkin salah satu motivasi biar anak-anak muda di wilayah Kecamatan Nurdadi biar termotivasi. Nggih, bahkan sebenarnya begini, saat ditunjuk niku kan kemudian ada surat pernyataan diri sanggup atau tidak niku nggih. Kalau umpama sebelumnya ndak dapat mau idoh umpama langsung minta tanpa ada mukadimah apapun niku pengennya menawar untuk tidak masuk saja karena mungkin belum pernah masuk di apapun untuk pembantu belum, jadi artinya pengalaman sedikit. Maka tapi kemudian niko sejak awal niku sampun ada dawuh dari Prof. Suriah niku. Dawuh niku nek gak gelem ngewangi NU leren saka NU wis ditahlili ya. Jadi wis ditahlili ya. Lah niku kemudian saat ada surat pernyataan yes mboten kula tawar terus langsung tanda tangan terima dijalani sebisanya mengatakan Ngeri banget ya. ngeri nih memang kita berorganisasi di Nahdlatul Ulama niku pun zahir batin dunia akhir ngoten. Jadi mboten sekedar organisasi biasa tapi niku organisasi yang tadi zahir batin dunia akhirat. Jadi sanggup nggih memang tanggung jawab sungguh-sungguh ngoten sebisa mungkin seimkannya ngoten niku. Dan kalau teringat sebuah makalah niku bahwa tawaduk termasuk minat tawaduk niku tarkut tamyiz fil khidmah. Jadi di antara wujud tawaduk kita atau artinya kita gak sombong, gak takabur niku adalah tarkut tamyiz, kita tidak membedakan fil khidmah dalam bertugas khidmah niku. Jadi ya kalau pas di Basu Masail semangat, kalau di harian gak maulah padahal ditugaskan ke sana. Ngaten iki berarti kan kita tamyiz membedakan, mungkin begitu. Nah, kalau memahami berarti dimanapun khidmahnya ya yang bisa kita berikan apa itu kita ikuti. Jadi dipindah-pindah ya kalau tidak merasa harus menolak, ngoten iki kita terima, kita ikuti, ngoten. Berarti untuk berkhidmah itu tidak boleh membeda-bedakan antar lembaga atau gimana atau semampu kita. Terus begini, karena orang niku kadang nyaman dalam saat posisi khidmah, bisa jadi bukan karena dia murni khidmah, tapi karena dia menikmati atau merasa nyaman di posisi niku.
umpama nggih nyuwun sewu, saya umpama di Basu Masail, terus kemudian gara-gara saya di situ orang-orang menganggap mungkin saya banyak tahu hukum fikih, diakui orang yang banyak ilmu fikihnya, umpama ngoten niku. Dan saya menikmati itu. Saat dipindah saya tidak mau, bisa jadi pas saya di lembaga awal tadi mungkin faktornya ada salah niat yang saya alami, ngoten niku. Maka saya hanya menikmati pas yang enak saja, ngoten. Tapi kalau pas dipindah ke tempat yang mungkin awalnya nggak nyaman, merasa belum bisa, tapi kita komitmen untuk mau belajar, mau mengikuti, kok tetap diterima. Nah, ini menunjukkan memang mungkin serius kita ingin khidmah, dan harapan kula juga begitu, bahwa kita bisa sungguh-sungguh dalam berkhidmah niki, tidak sekedar mencari keuntungan dari khidmah kita. Kira-kira ngoten niku. Berarti ngoten, ini anak-anak muda khususnya di Kecamatan Wondodadi, kalau berhikmah jangan milih-milih, dan kita sebagai generasi muda harus siap ditempatkan di mana saja. Seperti itu ya Gus. Untuk saat ini kan kita berbicara agak lebih tinggi lagi nih terkait dengan kehidupan yang gak jelas. Ini kan kita sudah kurang 2 bulan lagi ya kita memasuki bulan Ramadan. Ini kan kita masuk bulan Rajab. Itu kan banyak anak-anak muda itu yang tidak tahu istimewaan apa sih bulan Rajab. Kenapa sih pada zaman dahulu itu ada istilah Rajaban dan sebagainya, itu tradisinya gimana, mungkin gimana Gus? Kemudian kisah Isra Mi'raj, hal yang luar biasa yang dialami Kanjeng Nabi, bahwa perjalanan malam yang begitu singkat dan kemudian sampai naik ke langit 7 untuk mendapatkan sowan, menghadap kepada Allah untuk mendapatkan wahyu terkait perintah sholat. Niki hal yang istimewa yang kemudian niku dirayakan dengan rejepan niku. Ya, rejepan kita itu merayakan atau selamatan untuk mensyukuri nikmat syariat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi niku. Dan kemudian bulan Rajab niki memang bulan yang istimewa, bahwa Al-Quran dikatakan ada 4 bulan yang niku bulan mulia, bulan niku istimewa yang bulan-bulan yang lain. Nah, termasuk niki, termasuk Rajab niki salah satu bulan yang istimewa, dan bahkan dikatakan Rajab niki ada bulannya taibi, bulannya orang-orang yang mau tobat, bulannya orang-orang yang istighfar. Jadi makanya terus kemudian banyak hal seperti puasa, seperti istighfar. Kalau kita lihat amalan Rajab niku yang paling banyak adalah zikir yang mengandung nilai istighfar, minta ampun. Nah, ini memang dianjurkan karena memang dikatakan di bulan ini Allah menghadap kepada makhluknya, siapa yang minta tobat akan diterima tobatnya. Jadi ini bulan yang istimewa, kesempatan kita memperbaiki diri, diantaranya ya Rajab untuk kita istighfar dari dosa-dosa kita, ditambah dengan amalan-amalan seperti puasa, sholat, dan seterusnya niku. Yaitu untuk kejelasan terkait dengan keistimewaan dari bulan Rajab, ya, untuk pemirsa yang masih banyak dosa atau masih melakukan perbuatan tercela, cepatlah untuk bertobat, karena pada bulan Rajab ini Gusti Allah itu menghadap ke kita. Untuk ibaratnya gini, sing pengen tobat, dindang tobat, mumpung bulan Rajab. Nek bulan Rajab wis entek, aku wis rada angel terima tobatmu. Penake ngomong ngono. Nggih ngoten nggih Gus. Yaitu untuk masalah bulan Rajab itu kan tadi jenengan ninggol-ninggol terkait dengan adab berdoa ya. Itu kan
banyak orang yang berpikiran gini, saya itu doa terus menerus tapi kok nggak dikabulkan, apakah adab saya terkait dengan doa itu salah atau gimana, atau saya doa itu kurang fasih atau gimana. Itu gimana Gus cara mencikapi terkait dengan yang terutama itu terkait dengan adab berdoa nggih. Mungkin ada dua hal yang untuk pertanyaan ini, mungkin ada dua hal yang perlu kalau tekankan terkait adab berdoa dan bagaimana cara Allah mengabulkan doa itu. Ini dua hal yang sepertinya perlu dipahami. Tentu kalau adab yang umum seperti sering kita dengar niku kita seperti menghadap kiblat, pakaian yang suci bersih. Bagus jika diawali dengan ibadah dulu, baca Quran dulu atau sholat dulu, dan seterusnya. Niki adab secara zahir. Kemudian secara batinnya pas meminta hati kita khusyuk, benar-benar meminta. Termasuk adab yang jauh dari itu, sebelum itu niku juga harus membersihkan diri semisal dari makanan yang syubhat atau haram, harus yang halal sehingga batin kita bersih, sehingga ketika meminta itu didengar oleh Allah. Niku diantara adab. Mungkin kita kadang doa niku ya niku tidak didasari kadang makanan kita mungkin syubhat, nah sehingga tidak, hati kita tidak murni dalam berdoa niku. Kadang kita meminta tapi hati tidak fokus, hati niku tidak sungguh-sungguh meminta. Kalau kita gambarkan orang minta niku nek sungguh-sungguh minta, tentu yang memberi akan mempertimbangkan. Tapi nek kita mulutnya meminta tapi kelihatan zahirnya enggak seperti itu, umpama berdoa tapi sambil adabnya sambil olahnya niku ndak sopan umpama. Nah niku menunjukkan adabnya kurang. Nah niki maka bisa jadi enggak dikabulkan. Mungkin itu. Hati menghadap kiblat, suci, bersih, makanannya dijaga, dan seperti didahului dengan membaca hamdalah sholawat dulu, ditutup dengan hamdalah sholawat dulu. Niku beberapa adab dalam kita berdoa. Ketika adab niki sudah terpenuhi, dari beberapa adab doa sudah kita lakukan, cara mengabulkannya Allah niku juga tidak mesti nuruti permintaan kita apa. Donga pengen oleh motor anyar, nggih mboten langsung jenggereng motor teko ngoten mboten. Jadi bisa jadi dengan beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi sesuai dengan yang kita minta. Pun niku jelas. Jaluk butuh duit ngoten mari donga nembe ngusap wajah langsung wonten tiyang ketuk pintu tiba-tiba memberi uang, wis nyata niki langsung dikabulkan apa adanya. Bisa jadi enggak seperti itu, yaitu semisal diundur sampai waktu yang diperlukan. Kita minta diberi ilmu yang luar biasa, memang ngoten. Tapi bisa jadi ketika ilmu itu diberikan seketika sekarang, kita akan jadi sombong, enggak kuat. Dan maka Allah melihat yang baik diundur saja, jadi nanti suatu saat ilmu tapi belum. Nah, itu bisa jadi ngoten, diundur. Atau bisa jadi diwujudkan dengan hal lain. Jadi kita minta harta, oh tapi ternyata yang diberi kesehatan sehingga kita butuh biaya. Atau yang akhir pengabdian itu tidak diwujudkan dengan di dunia, tapi kemudian jadi tabung di akhir. Jadi tabungan di akhirat ini juga jadi cara Allah mengabulkan doa dengan cara itu. Jadi di akhirat tidak kita dapatkan di dunia. Mungkin itu beberapa hal yang berkaitan tentang doa. Iya ya, terima kasih Gus terkait dengan adab dan doa. Ya untuk para kaum muda yang masih bersuudzon dengan Gusti Allah, mungkin salah satu penyebab doa kalian belum diijabai yaitu terutama itu makanan kan biasanya anak muda itu sering makan makanan yang subhat. Nah, itu tolong untuk dikurangi makanan subhat, bahkan dihilangkan supaya doa kita itu cepat dikabulkan.
Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, jangan cuma berdoa itu ketika kita butuh saja. Berdoa senantiasa kita memohon perlindungan dan meminta ampunan kepada Gusti Allah. Mungkin acara podcast malam hari ini kita cepat berakhir, Gus, karena kendala dengan waktu. Ya, kapan-kapan kita akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Ini kan pada malam hari ini kita bulan Rajab, mungkin kita bertemu dengan tema yang lain, atau kita mengkaji kitab apa, bicara tentang kitab Qurratul Uyun apa gimana, itu kan nggak apa-apa ya. Ya dari saya sebagai host acara podcast, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.